Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Palmarum atau yang juga menjadi pertanda bahwa kita akan memasuki Minggu Sengsara Yesus, Minggu Sengsara. Ya, selama seminggu ini sampai pada hari Paskah. Jadi jangan lupa bahwa seminggu ini akan ada rangkaian ibadah hari Kamis Putih, lalu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, hingga kita merayakan kebangkitan Kristus pada hari Paskah. Nah, saudara-saudara, kalau bicara soal memasuki Minggu Sengsara, saya mau mengajak kita berbicara tentang kesengsaraan kita dulu, ya, sebelum kita bicara tentang kesengsaraan Tuhan. Saudara-saudara, yang namanya hidup itu pasti nggak akan lepas dari yang namanya kesengsaraan. Kesengsaraan itu kadang-kadang terkait dengan masalah kondisi eksternal, ya, sakit, rumah bocor, kebanjiran, nggak ada duit, itu masalah eksternal. Tapi ada juga kesengsaraan yang terkait dengan masalah hati, yaitu hati yang disakiti, dikhianati, difitnah, dihina, dicaci maki, ya, sesuatu yang menyakiti hati. Jadi walaupun duit banyak, rumah juga kering, nggak kebocoran, nggak kebanjiran, tetapi ketika kita mengalami kesengsaraan di dalam, itu juga membuat hidup itu tidak menyenangkan. Nah, sekarang saya mau tanya saudara-saudara, pertanyaannya adalah saudara-saudara lebih baik jadi pihak yang mana? Ya, katakanlah nih, ya, saya ambil contoh misalnya perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu ada faktor fun-nya, ada faktor yang menyenangkan, makanya orang berbuat selingkuh gitu, ya. Saudara, tapi saya nggak bilang selingkuh itu baik, ya, tapi ini lagi ngasih contoh. Saudara pilih jadi orang yang berselingkuh atau yang diselingkuhi pasangan. Nah, ini kan sebetulnya hal yang tidak baik, tapi kadang-kadang ada orang yang memilih, yang mendingan saya yang selingkuh dong. Rugi amat saya kalau diselingkuhi, kan. Kalau saya berselingkuh kan minimal saya kan dapat seneng-senengnya gitu, ya. Ada lah, ya, entah seneng-seneng bukan dalam arti apa, mungkin ada perasaan jatuh cinta, kasmaran, ya, hidup yang rasanya bosan dan monoton tiba-tiba jadi berwarna lagi gitu kan. Kalau diselingkuhi kan nggak enak, cuma dapat sakit hatinya, ya, menangis, merasa tidak berharga dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kadang-kadang ini misalnya kalau disuruh memilih orang, kadang-kadang ya mendingan saya biarlah salah tapi ada enaknya gitu. Maka pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, saudara lebih baik jadi orang yang memaafkan atau jadi orang yang mengharapkan maaf? Yang mana, saudara-saudara? Yang memaafkan, yang harus memaafkan orang, atau yang mengharapkan maaf dari orang? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, ya. Yang pertama tadi yang pertanyaan soal selingkuh saya nggak nanya, soalnya nanti apapun jawabannya nggak enak, ya. Kalau jawab saya mendingan selingkuh gitu, ya, ntar pulang berantem gitu, ya. Tapi saudara-saudara, kalau ditanya mendingan jadi yang memberikan maaf walaupun harus bergumul atau yang mengharapkan dimaafkan, mendingan yang pertama, kan. Maka artinya kita tahu, saudara-saudara, pertanyaan yang pertama jawabannya mendingan, semoga tidak usah, hendaknya dijauhkanlah hal seperti itu daripada kita. Tapi lebih baik kita yang dicurangi daripada kita yang berbuat curang. Lebih baik kita yang dirugikan daripada kita yang merugikan orang lain. Nah, saudara-saudara, itu sebuah prinsip kehidupan. Yang namanya prinsip kehidupannya kurang lebih bunyinya begini. Yang namanya kesusahan tidak selalu bisa dihindari. Baik itu sakit penyakit, kegagalan, pengkhianatan, sakit hati. Yang namanya kesusahan tidak selalu bisa dihindari. Tetapi kita akan bisa menanggungnya kalau kita sudah mengupayakan yang terbaik. Kita akan bisa menanggung kesengsaraan seberat apapun kalau kita tahu kita tidak berbuat salah. Ya, saudara-saudara, kalau kita mengalami kecelakaan, ya, tapi karena kita nyetirnya ugal-ugalan, lalu kita kecelakaan, itu sakitnya 2 kali lipat. Satu secara fisik, satu lagi perasaan bersalah, perasaan menyesal. Kok saya konyol sekali, ngebut-ngebut, ya, nyetir sambil lihat handphone. Akhirnya kan jadi kecelakaan, merugikan orang juga. Itu rasa sesalannya itu bisa lebih menyakitkan, bisa lebih menghancurkan daripada kecelakaan yang merugikan fisik, yang menyakiti kita secara fisik. Kalau misalnya rumah tangga kita hancur, tapi kita sudah mengupayakan yang terbaik, kita setia, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, kita berusaha menghormati mertua
menyayangi ipar dan semuanya ya, kita sudah memberikan yang terbaik, tapi memang masih tidak berhasil, kita bisa walk away dengan perasaan ya setidaknya saya sudah memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita yang karena seenaknya ya kasar terhadap pasangan, jahat terhadap keluarga, mertua kepada ipar dan sebagainya, lalu akhirnya pasangan tidak tahan dengan kita, maka kita akan menjalani ya walk away dari pernikahan itu dengan perasaan hancur. Bukan cuma sekedar pernikahannya yang hancur, tapi juga diri kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Jadi prinsip hidup tuh itu, yang namanya kesusahan tidak bisa dihindari. Tapi bisa ditanggung kalau kita sudah menjalani hidup sebaik mungkin. Tapi kalau kesusahan itu adalah akibat kekonyolan kita, kemalasan kita, kejahatan kita, itu lebih berat nanggungnya. Contohnya apa? Saudara-saudara, contoh lihatlah para pejabat yang sedang ditangkap atau diadili. Kalau yang memang karena korupsi, karena bersalah, itu biasanya disorot tuh juga mukanya tuh berbeda ya, entah tertunduk, entah ya pokoknya mukanya muka orang stres lah, karena ketahuan, ketangkap korupsi. Tapi kalau ada pejabat atau mantan pejabat yang ditangkap karena dituduh, ya karena masalah permainan politik untuk menjatuhkan dia dan kelompoknya, itu mengikuti pengadilan juga dengan wajah yang berbeda, dengan sikap yang berbeda. Sama-sama nggak enak, sama-sama ditangkap, sama-sama ditahan, tetapi kalau tidak bersalah, maka dia akan bisa menghadapinya dengan lebih tenang, dengan berwibawa. Nah itulah yang menjadi spirit, semangat, pesan dari hamba yang taat dan tabah dalam kitab Yesaya. Dan juga apa yang menjadi spirit Yesus Kristus ketika memasuki Yerusalem, tahu bahwa ia akan menjalani kesengsaraan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, Tuhan memberikan aku lidah seorang murid. Ya, Tuhan Allah memberikan padaku lidah seorang murid. Tuhan Allah membuka telingaku. Aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Maka karena dia punya lidah seorang murid, dia mendengarkan firman Tuhan, dikatakan maka apa? Maka aku memberi punggungku untuk orang yang mau memukul, memberikan janggutku kepada orang yang mau menjambaknya. Aku tidak memalingkan muka ketika orang ingin menampar dan meludahi mukaku. Loh, kenapa begitu? Karena dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Jadi sekalipun ada orang yang mau menghajar dia, ada orang yang mau menghina dia, yang mau mempermalukan dia, dia katakan aku tidak akan lari dari itu karena aku tahu aku tidak bersalah. Aku sudah memiliki lidah seorang murid, aku selalu dengar-dengaran firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan aku dipermalukan. Dia yang menyatakan kebenaranku telah dekat. Bahkan dia katakan mari mendekat. Orang yang mau berbantah-bantahan dengan aku, yang mau menuduh, mendakwa, menggugat, silakan datang mendekat. Karena aku tidak bersalah. Karena dia tahu dia sudah melakukan yang terbaik, maka dia siap menghadapi apa yang menjadi kesengsaraan. Keyakinannya pada Tuhan yang akan menolong dia, yang akan meluputkan dia, tetapi juga karena dia tahu dia hidup di jalan Tuhan. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita mengandalkan Tuhan akan meluputkan kita dari kesengsaraan, tapi kita hidupnya enggak seperti murid Tuhan. Ya, hidupnya semaunya, pergaulan seenaknya ya, perbuatan juga seenaknya, ngomong menyakiti orang dan sebagainya. Lalu kita berharap kalau ada masalah Tuhan ngebelain kita. Itu nggak bisa begitu. Jadi memang hamba ini mengandalkan Tuhan yang akan melindungi dan membela dia, tetapi juga karena dia tahu bahwa dia telah melakukan apa yang benar. Saudara-saudara, aib dan malu kadang-kadang menjadi kesengsaraan yang lebih sulit ditanggung daripada sakit bahkan berada dalam penjara. Makanya kita tahu di Jepang ada konsep harakiri, ketika orang sudah gagal, orang sudah melakukan kesalahan, dia tahu bahwa dia tidak lagi bisa hidup di tengah masyarakat dengan muka terangkat. Lebih baik dia mengakhiri hidupnya. Itu tapi jangan ya, kita nggak perlu kayak gitu. Tapi di budaya Jepang ada budaya seperti itu. Dalam konsep Asia ada juga istilah menjaga muka, saudara-saudara. Menjaga muka tuh memberi muka ya. Dalam arti kalau misalnya pun ada orang yang bersalah, kita berusaha, kalaupun kita menghukum dia, itu nggak usah di depan umum. Supaya apa? Supaya dia masih punya muka untuk bisa hidup di tengah masyarakat. Ya,
Jadi kalau dia bersalah, oke dihukum, entah mungkin dipecat, dihukum, dikenai denda dan sebagainya, tapi tidak usah dipermalukan. Itu ada konsep ya, memberi muka, menjaga muka. Nah, tapi saudara-saudara, artinya aib dan malu itu lebih berat daripada konsekuensi atau daripada kesengsaraan itu sendiri. Sayangnya memang saat ini kita hidup di tengah masyarakat yang banyak yang orang yang sudah tidak tahu malu, bangga dengan kesalahannya, dan juga masyarakat yang juga cepat lupa dengan kesalahan orang karena sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Penjahat bisa jadi pejabat karena dia punya dukungan finansial, dan orang kalau terima amplop ya sudah, jadilah orang-orang seperti itu menjadi pejabat. Orang tidak lagi ingat akan kesalahannya. Namun saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan tentunya tidak hidup dengan standar dunia yang demikian. Karena kita tahu yang menilai hidup kita adalah Tuhan, yang mengenal tingkah laku kita, yang melihat track record kita adalah Tuhan, dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan kita juga tidak boleh, jangan sekali-kali mempermainkan kemurahan hati Tuhan. Ya, seenaknya hidup berpikir, buktinya orang udah bisa menerima saya, orang udah melupakan skandal saya, lalu kemudian kita hidup semaunya. Kita lupa bahwa Tuhan menginginkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah saudara-saudara, itulah yang membuat baik hamba dalam kitab Yesaya maupun juga Tuhan Yesus bisa menghadapi kesengsaraan. Yesus memasuki Yerusalem menanggung sengsara karena dia tahu dia melakukan itu bukan karena dia penjahat, bukan karena dia pembuat onar, bukan karena dia ingin berkuasa lalu kalah dalam pertarungan kekuasaan. Tapi karena dia tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk keselamatan umat manusia. Nah bagaimana dengan kita saudara-saudara? Kesusahan-kesusahan yang kita alami, apakah itu sebab akibat dari kesalahan kita atau bukan? Mari kita introspeksi diri. Kalau bukan, apakah itu untuk suatu pengorbanan yang lebih besar? Sehingga kita bisa punya kekuatan untuk menjalani kesusahan yang harus kita hadapi saat ini. Saudara-saudara, mungkin kita bukan seperti Bung Karno atau Bung Hatta yang diasingkan ke pembuangan karena mereka bersuara untuk harkat dan martabat bangsa Indonesia, atau seperti Nelson Mandela yang 27 tahun di penjara dan kehilangan istrinya selama masa di penjara itu. Tapi mereka bisa menanggungnya karena untuk suatu gagasan, idealisme, suatu prinsip yang lebih mulia, yang lebih besar daripada dirinya. Mungkin kita nggak seperti itu, tapi mungkin kita sedang menanggung suatu pergumulan. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup itu pergumulan, bukan kadang-kadang, seringkali dalam hidup itu pergumulan-pergumulan kita juga tidak hitam putih. Ya, kalau tadi saya tanya, ayo kita introspeksi. Kalau kita sekarang ini susah, punya masalah, punya kesengsaraan tuh ada peran kita nggak sih untuk membuat hidup kita jadi susah? Yaitu introspeksi, penting. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang hidup itu tidak hitam putih. Saat ini ada sebuah film yang sedang ya di algoritma saya sih sedang trending ya, film Adolescence. Mainnya di channel film berbayar memang, jadi ya mesti subscribe. Tapi film ini tentang seorang anak berumur 13 tahun yang membunuh teman sekelasnya karena dia mengikuti sosok di internet yang suka mengajarkan kebencian. Jadi karena dia tiap hari ya mendengarkan ujaran kebencian itu, dia merasa itu memang kebenaran, maka ketika terjadi sesuatu dia membunuh temannya. Dan ini tentunya menjadi pukulan buat orang tuanya. Ya. Dan orang tuanya jadi bertanya-tanya, kita salah nggak sih? Kok anak kita bisa jadi seperti itu? Ya anak yang umur 13 tahun ketika anaknya ditangkap orang tuanya nggak percaya, nggak mungkin. Anak ini baru 13 tahun, nggak mungkin dia membunuh orang, nggak mungkin. Sampai kemudian ada rekaman CCTV, udah nggak bisa dibantah bahwa dia memang melakukan tindakan itu. Tapi itu ya orang tuanya jadi bertanya, kita ini salah apa? Sehingga kita bisa membesarkan anak seperti itu. Dan memang juga ketika anak itu di
dipelajari, di-assess oleh seorang psikiater, juga ditanya, bapak kamu suka marah di rumah, bapak kamu kayak gimana, bapak kamu violence nggak, kasar nggak, dan sebagainya. Itu kan sebuah logika umum ya. Kalau ada anak umur 13 tahun seperti itu pasti ada yang bermasalah dengan orang tuanya. Tapi kemudian di sisi lain saudara-saudara mereka punya anak yang satu lagi jadi anaknya 2, anak yang satu lagi begitu manis, begitu pengertian, begitu berempati pada pergumulan orang tuanya sehingga mereka berpikir kita nggak mungkin salah-salah banget ya membesarkan anak ya, kok anak kita yang satu kok jadi baik gitu. Saudara tentu ini masalah yang lebih kompleks dari sekedar siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi memang itulah kalau kita melihat hidup kita, pergumulan kita nggak hitam putih. Tentu ada peran-peran di mana kita salah, mungkin kita membiarkan, misal orang tua itu membiarkan anaknya melihat internet tanpa pengawasan, tidak ikut mempelajari dunia apa sih yang sedang dipahami oleh anak-anaknya. Tentu kalau dicari salahnya pasti akan ada kurangnya. Tapi juga banyak orang tua lain yang juga seperti itu, anaknya nggak begitu-begitu amat. Saudara-saudara, ada banyak faktor memang. Nah oleh karena itu kalau mungkin saat ini kita sedang dalam pergumulan dan kita bertanya, saya sakit misalnya ya, saya sakit. Ya oke lah, saya dulu suka makan gorengan, suka makan seenaknya, tidur suka begadang sehingga saya sakit. Tapi ada orang yang ngerokok ya, yang begadang juga, yang suka minum minuman keras, kok dia sehat? Sampai tua umur panjang gak kenapa-napa, saya kenapa sakit? Kan kalau mau ngomong sebab akibat dia mestinya udah lebih dulu sengsaranya ya saudara-saudara ya. Atau mungkin ketika tadi ada pasangan kita berselingkuh, lalu kita pikir oke, saya punya salahnya, mungkin saya terlalu cerewet, mungkin saya kurang pengertian, mungkin saya terlalu kasar dan sebagainya. Tapi ada banyak kok pasangan lain yang juga lebih jahat lagi, pasangannya gak selingkuh. Ya, saudara-saudara, mungkin pergumulan-pergumulan yang kita hadapi ya kalau dicari salahnya ya ada, tapi juga kalau dicari yang lebih salah dari kita tidak mengalami nasib yang sama juga banyak. Maka dalam hal ini, dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, yang kita perlukan adalah sikap rendah hati. Sama seperti yang diteladankan Kristus yang mengosongkan dirinya sekalipun ia dalam rupa Allah, dia turun menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba yang tadi dibacakan dalam surat Filipi. Saudara-saudara, kerendahan hati. Kalau kita merasa bahwa saya tidak layak mengalami kesusahan seperti ini, kita akan menjadi marah, kita tidak akan bisa berdamai dengan situasi, dan kemudian kita mungkin akan malah jadi menjauh dari Tuhan. Tetapi kerendahan hati bahwa ya sudah, ini harus terjadi dalam hidup saya rendah hati, saya mau introspeksi, salah saya apa, saya mau berubah. Ya kalau ada yang salah saya mau berubah. Tetapi juga rendah hati dalam arti kalaupun kita merasa tadi ya, kayaknya yang lebih salah juga banyak, kenapa saya yang kena gitu ya. Kenapa saya yang harus lebih susah daripada orang yang lebih jahat. Kita juga rendah hati mengatakan ya sudah. Ini Tuhan percayakan untuk saya tanggung. Ada maksud yang baik dari kesusahan yang harus saya tanggung ini. Dalam kerendahan hati itu saudara-saudara jadilah seperti hamba yang taat dan tabah. Dengarkanlah firman Tuhan, jangan memalingkan telinga dari teguran firman Tuhan, dari nasihat, dari ajaran dan didikan. Gak enak yang namanya dinasehati, ditunjuki salahnya, ya, ditunjuki kekurangan kita tuh tidak menyenangkan. Tapi jadilah seperti hamba Tuhan itu yang menajamkan pendengarannya, jangan malah berpaling, malah gak mau dengar. Ya, kalau anak kecil kan gitu ya, kalau lagi dimarahin tuh suka gak mau denger, matanya lihat sana lihat sini gitu kan. Itu kan sebetulnya bentuk gak bisa kemana-mana tapi gak mau lihat lagi diomelin gitu kan. Kita jangan seperti itu tapi dengarkan, pertajam pendengaran. Milikilah lidah seorang murid. Lidah seorang murid di sini dikatakan apa? Dia memberikan perkataan yang memberi semangat pada orang lain. Artinya juga semangat pada diri sendiri, perkataan yang baik. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kita, perkatakan perkataan yang baik. Jangan marah-marah, jangan mengutuki diri, jangan mengutuki nasib, jangan juga saling menyalahkan. Ya kadang-kadang masalah itu kan juga ditanggung bersama dalam keluarga. Jangan justru ketika susah lalu mengucapkan perkataan-perkataan yang menjatuhkan semangat, yang menghalangi perdamaian, yang menghalangi pemulihan. Ya, miliki lidah seorang murid. Hadapi semua yang perlu dihadapi. Ya, berikan punggung kepada orang yang mau memukul kita. Ditagih utang, hadapi penagih utangnya. Mesti ke dokter, pergi ke dokter. Jangan takut, aduh ntar kalau ke dokter ketahuan penyakitnya apa gitu ya. Pergilah ke dokter. Kalau mesti berobat, berobatlah ya. Kalau misalnya ada orang yang mau marah sama kita, nggak usah dihindari, temui. Kalau kita perlu minta maaf, hadapi. Ya.
hadapi, jangan justru melarikan diri. Datanglah dengan kerendahan hati, biar Tuhan yang menyatakan kebenaran dan meluputkan kita dari kehancuran. Saudara-saudara, seruan kata Hosana yang kita ucapkan selama Minggu Prapaskah ya, kata haleluya diganti jadi Hosiana. Dan juga hari ini kita dengan melambaikan daun palem kita berusaha Hosana, Hosana. Ini seruan yang gembira ya. Tapi saudara, Hosana itu sendiri dari kata Hoshia, yang akar katanya sama dengan kata Yesua. Yesus, Yosua, Yeshua, Hoshia itu artinya apa? Selamatkan. Nah itu kata serukan, jadi kata seruan, jadi selamatkanlah, bebaskanlah kami, lepaskanlah kami dari kesusahan. Jadi kata Hosana itu ini, selamatkanlah, bebaskanlah kami, lepaskanlah kami dari kesusahan. Nah saudara-saudara, menarik bahwa permohonan tolong itu menjadi sebuah seruan yang seakan-akan gegap gempita. Bahkan dikatakan identik dengan menyambut pahlawan perang atau raja yang datang dengan kemuliaan. Artinya saudara-saudara, dalam kesusahan-kesusahan kita, di situ biarkanlah kemuliaan Tuhan nampak. Jangan kehilangan pengharapan dalam kesusahan-kesusahan kita. Rendahkan hati sehingga pekerjaan Tuhan tidak terhalang oleh ego dan hal-hal yang buruk, kekerasan kepala, kekerasan hati kita. Biarlah dalam kesusahan, seruan lepaskanlah, selamatkanlah, tolonglah itu menjadi tempat untuk kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubah kesalahan kita menjadi pelajaran. Tuhan mengubah hal-hal yang buruk dari kita menjadi karakter yang baik. Sehingga apapun kesusahan itu, sekalipun karena mungkin kesalahan kita, itu Tuhan bisa ubahkan. Sehingga kita tidak menanggung aib. Kita tidak menjadi orang yang dipermalukan, tapi hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Amin.